Jadi kalau dia butuh sesuatu, dia mohon kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Tentu jawaban doanya Allah Subhanahu wa taala teman-teman selalu melalui fasilitas dunia kita. Maksudnya sama-sama, misalnya kita memohon kepada Allah agar kayak tadi orang meminta agar diberikan oleh Allah uang bisa membiayai istrinya yang sedang sakit. Allah enggak akan lemparin duit dari langit. Atau kita kalau lagi sakit minta agar Allah sembuhkan, Allah tidak akan buang obat dari langit. Atau kita minta menikah, enggak mungkin Allah lempar manusia dari langit. Tapi Allah menggerakkan makhluk-makhluknya, manusia-manusia lain untuk memenuhi fasilitas kita atau kebutuhan kita sebagai fasilitas, seperti itulah. Dan itu namanya hidayah. Allah memberikan kita kesempatan dan petunjuk untuk mendapatkan solusi dari masalah kita. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk kepada apa sih manfaatnya kalau saya menjadi orang yang patuh kepada Allah. Ya. Dan coba nanti kita akan berikan contoh-contohnya insya Allah pada saat Allah memudahkan saya untuk mengingat itu, ya, menyampaikan kisah-kisahnya. Yang pertama yang akan kita dapatkan kalau kita mulai komitmen dan istiqomah di jalan Allah. Tentu kalau ada teman-teman belum mendapatkan fasilitas yang akan saya sebutkan ini, mungkin dia dalam satu keadaan, dia masih masa transisi dari kejahiliannya dulu dan dosa yang sering dia lakukan kepada kesolehannya. Dan masa transisi ini akan banyak cobaan teman-teman. Akan banyak cobaan. Karena memang dosa-dosa yang dia kerjakan butuh pembersihan dulu. Baru kemudian masuk ke fasilitas yang banyak. Yang pertama, Allah menjanjikan mereka mendapatkan kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah. Yang dimaksud dengan kehidupan thayyibah teman-teman, orang Arab itu kalau mereka mendapatkan makanan yang sangat enak, tesnya, porsinya, ukuran besarnya, warnanya, semuanya bagus, maka mereka mengatakan makanan ini thayyib, gitu ya, berkualitas. Sebagaimana kita tahu kalau kita disuruh cari rezeki, disuruh cari yang halal dan thayyib. Artinya thayyib itu berkualitas. Saya pernah jelaskan di materi khusus ya, masalah rezeki. Di YouTube ada judulnya Saudaraku Inilah Rahasia Rezekimu. Itu sudah pernah kita paparkan panjang lebar bagaimana sebenarnya kita dalam Islam dibolehkan menikmati yang terbaik. Seperti kalau kita masuk ke supermarket ada anggur harga 200.000 kualitas A dan ada anggur kualitas B. Ya, harganya 50.000, lalu kita beli yang 200.000, itu kita tidak ada masalah, bukan mubazir dan bahkan dapat pahala. Menikmatin yang berkualitas itu boleh. Bahkan kata para ulama, ya, sebagian ulama berkata, siapapun yang sengaja tanda kutip mengorder meminta kepada Allah yang terbaik, Allah akan kasih. Kalau dia mengatakan ya sudah cukuplah begini, ya sudah cukuplah begitu. Saya coba praktekin teori ini teman-teman sekalian. Banyak sekali safar yang sering saya lakukan. Safar keluar kota, kadang-kadang tablik akbar, undangan beberapa kaum muslimin, kadang-kadang keluar negeri. Saya dulu punya prinsip, kalau berangkat ya sudahlah, ada pesawat apa saja saya naikin. Alhamdulillah, yang penting sampai ke tujuan. Mau dapat ekonomi, gak ada masalah gitu. Kemudian saya coba terapkan teori ini. Saya bilang, ya Allah, saya pengen setiap saya naik pesawat atau saya pergi berdakwah, saya memohon sendiri, berikanlah hambamu ini fasilitas yang terbaik. Saya mulai hari ini maunya naik kelas bisnis kelas. Saya bicara sama Allah sendiri. Saya ingin fasilitas yang engkau berikan ya Allah semuanya baik. Dari kesehatan semuanya terbaik. Dari keluarga semuanya yang terbaik. Dari harta semuanya yang terbaik. Dari ilmu semuanya yang terbaik. Saya selalu mohon kepada Allah. Subhanallah, semenjak waktu itu, mungkin ini kurang lebih kejadian sudah 4 tahun. Ya. Saya semenjak itu tidak pernah naik ekonomi kelas. Kadang-kadang walaupun uang saya pas-pasan, saya diizinkan dengan Allah SWT bisa berhasil beli dan saya naik. Alhamdulillah, tidak pernah merasakan penyakit. Alhamdulillah dalam rumah tangga, saya merasa kebahagiaan dan ketentraman. Dalam pekerjaan, Alhamdulillah Allah juga lapangkan. Jadi ternyata bagaimana seseorang di antara kita itu memang tinggal mengorder, tanda kutip, mohon kepada Allah. Minta yang terbaik. Kalau kita mengatakan, ya sudahlah, saya cukup dengan begini, ya sudah Allah cukupkan dengan itu. Kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Dan ingat, tamak dengan rahmat Allah teman-teman sekalian akan lebih besar pahalanya ya, dibandingkan kita tidak tamak. Misal gini, kita lagi sehat,
Alhamdulillah. Lalu kita mengatakan, ya Allah, pertahankanlah kesehatanku ini. Kita kan selalu baca dalam doa salat kita di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wa'fu anni. Afini, berikan aku selalu kesehatan sempurna. Ini teman-teman sekalian, kita minta agar kesehatan kita dipertahankan, kekayaan kita pada saat lagi banyak kita minta diberkahi di banyak, keturunan kita juga begitu. Kita minta agar nikmat itu dipertahankan, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan nanti sudah sakit minta disembuhkan, atau sudah bangkrut baru minta jalan keluar. Dua-duanya boleh. Tapi tamak dengan rahmat Allah ini dianjurkan. Dan Allah menjanjikan kita sebagai orang yang beriman asal kita soleh dan solehah, kehidupanmu akan thayyibah. Jalankan saja, nikmati yang halal, kerjakan perintah, tinggalkan yang dilarang, maka akan thayyibah. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, dalam fasilitas yang pertama ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah, artinya kehidupan yang sempurna dan berkualitas. Dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayatnya 97. Ayatnya 97 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka pasti kami akan jadikan hidupnya kehidupan yang sempurna, thayyibah, semuanya dipenuhi. Dan pasti kami akan balas syukur dia, nikmat yang sedang kami berikan kepada dia dengan pahala juga yang besar. Jadi fasilitasnya sangat luar biasa. Semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ada di antara antum yang mengatakan, Ustaz, saya sudah coba hijrah setahun, 2 tahun, berapa bulan gitu kan, tapi saya belum mendapatkan perbaikan keadaan, belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh menikah, belum. Maka saya bilang ini masa transisi. Coba muhasabah, berapa tahun dulu antum lalai, dan berapa tahun sekarang atau berapa bulan kita masa tobat, gitu kan? Ada masa transisi. Nabi Ayyub alaihissalam itu kena penyakit, dapat nikmat 20 tahun, tidak sakit nggak apa. 20 tahun kemudian dicoba sama Allah dengan penyakit kusta. Itu berjalan 18 tahun beliau sama sekali nggak mengeluh kesah. Istrinya bilang, wahai Nabi Allah, kenapa anda tidak minta sama Allah supaya dihilangkan penyakit ini dan anda bisa berdakwah? Karena selama 20 tahun pertama anak laki-lakinya 12 orang, badannya sehat. Nabi Ayyub alaihissalam termasuk salah satu nabi yang dikenang punya kerajaan, walaupun tidak terkenal seperti terkenalnya Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Ayyub juga raja di kaumnya. Gagah, istrinya cantik, keturunannya 12 kaya raya, 20 tahun. Hari pertama tahun 21 Allah coba. Hari pertama kena penyakit kusta, menular, semua kaumnya tinggalkan. Hari kedua 12 anaknya laki-laki semuanya mati. Tanpa sebab, maksudnya di sini tanpa sebab adalah bukan karena penyakit. Mereka lagi duduk makan, lalu atap rumahnya rubuh, mati 12-12-nya. Hari kedua hilang semua anaknya. Hari ketiga, perkebunan, peternakan Nabi Ayyub alaihissalam khusus punya beliau saja, punya yang lain tidak, masyarakatnya tidak, dikena hama, hancur semua, badai, habis, dalam 3 hari habis semua. Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah, beliau menganggap ini adalah proses, sampai 18 tahun tidak pernah berkeluh kesah, tidak ada satupun orang yang mendekati, yang tinggal sama dia cuma istrinya saja. Sudah 18 tahun, kata istrinya, wahai Nabiullah, kenapa anda tidak mohon sama Allah? Enggak usah minta harta, enggak usah minta keturunan, minta agar anda sehat saja supaya bisa berdakwah lagi. Saya siap sabar. Nabi Ayyub bilang sama istrinya, berapa tahun dulu kita merasakan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayyub alaihissalam, berapa lama sekarang kita diuji? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayyub, saya masih malu minta sama Allah. Beliau tunggu sampai 20 tahun, lalu beliau mengucapkan kalimat yang santun sekali. Dalam Al-Quran diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit
Dan engkau zat yang maha penyayang. Enggak mengatakan ya Allah ini sudah 20 tahun nih, harusnya saya juga dibalas begini, enggak. Kadang-kadang teman-teman coba pertemukan, dalam 1 tahun, besarnya nikmatnya Allah, dalam 1 tahun, 365 hari kita enggak pernah sakit. Sehat, beraktivitas, tidak flu, tidak demam, tidak batuk. Tahun depan, pekan pertama di tahun depan, Allah uji 1 minggu sakit. Berkeluh kesah enggak? Kalau kita mau hitung tidak berimbang, mestinya setahun kita sehat, setahun kita sakit, mestinya. Tapi Allah dengan kemahamurahannya, seringkali membiarkan prosesi pembersihan dosa masa lalu ataupun cobaan itu lebih sedikit dibandingkan nikmat yang sudah diberikan. Makanya banyak sekali sahabat-sahabat dan tabi'in yang memahami poin ini dan mereka bahagia sekali. Seperti Urwah Ibn Zubair rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Waktu kakinya dipotong, diamputasi, orang-orang semua pada merasa sedih. Kenapa kok dia mengalami ini? Padahal kakinya tadinya nggak apa-apa. Lalu waktu orang-orang mulai datang ke rumahnya dan ingin bertemu dengannya, mengucapkan supaya dia sabar, dia mengatakan, jangan kalian terpengaruh dengan apa yang kalian lihat ini. Karena Allah telah memberikan kepadaku 4 anggota tubuh, 2 tangan, 2 kaki. Dan Allah cuma ambil 1. Allah masih tinggalkan 3. Alhamdulillah masih ada. Kebetulan dia baunya anak laki-laki 4 orang, 1 meninggal. Lalu dia mengatakan, dan Allah mengambil 1 anakku. Allah masih meninggalkan 3. Alhamdulillah. Mereka bisa melalui dengan kebahagiaan. Dan semua cobaan teman-teman sekalian yang kita lalui dalam prosesi pun transisi dari masa kita hijrah ke masa kita istiqamah, gitu kan? Kita sudah mulai menerapkan agama Allah dan ini proses pembersihan. Dalam masa ini tetap dicatat pahala oleh Allah. Dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa saya nikmati prosesnya. Nikmati proses itu. Walaupun tanpa kita sadari nikmat Allah sedang melimpah teman-teman sekalian. Dan setiap kali Allah memberikan nikmat kepada kita pasti dijadikan itu bertahap. Enggak mungkin langsung. Kita kalau berobat ke dokter lagi sakit, Allah berikan kita kesembuhan, maka ada tahapnya. Minum obat, ada dosisnya, seminggu, sebulan, 6 bulan. Dan ini adalah peninggian derajat serta pengampunan dosa. Kata sebagian ulama, di surga itu ada derajat-derajat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun sedekah. Umur kita cuma 60 misalnya. Tapi Allah mau kita sampai di sana. Bagaimana caranya? Allah uji dengan 10 tahun penyakit. 2 kali gagal buka usaha, nanti yang ketiga atau yang keempat baru berhasil. Anaknya sakit atau apa saja. Yang kedua teman-teman, selain kehidupan yang sempurna atau thayyibah, kehidupan yang memuaskan, yang kedua adalah Allah berikan kepadanya keberuntungan dalam setiap aktivitasnya atau kemudahan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29. Ini fasilitas yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 29. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kemenangan dan keberuntungan bagi mereka serta mereka akan mendapatkan di akhirat surga. Kata sebagian ulama, kalau dia terus istiqomah dalam kebaikan, maka Allah akan bukakan rezekinya, Allah akan bahagiakan rumah tangganya, Allah akan berkahi anak-anaknya. Imam Ahmad rahimahullah teman-teman sekalian, Imam Ahmad itu dikaruniai oleh Allah banyak sekali anak, laki-laki. Kalau saya tidak salah 9 atau 10 orang. Karena istiqomahnya di dalam agama Allah mempertahankan hadis-hadis Nabi SAW, maka Allah pun memberikan kepadanya kebahagiaan. Allah SWT menjadikan anaknya semuanya 10-10-nya baik, istrinya juga baik, ya. Ilmunya menyebar di mana-mana dan menjadi imam mazhab. Dalam ayat yang lain, surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qasas 2867, fa'amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa ayyakuna minal muflihin. Siapapun yang bertobat dari dosa-dosanya, kemudian beriman dan beramal saleh, maka pastinya dia akan menjadi orang-orang yang beruntung.
Kata ulama dia akan beruntung kalau dia ingin ya berumah tangga, dia ingin berdagang, dia ingin memulai apa saja, maka Allah akan mudahkan bagi dia. Sekali lagi kalau masih ada kendala berarti kita harus bermuhasabah. Prosesi transisi itu. Mau jalan pintas, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Yang ketiga, mereka akan dibersihkan dosa-dosanya. Jadi sementara prosesi berjalan, transisi dari hijrah, keburukan, kemaksiatan kepada istiqamah dalam agama, itu ada pembersihan dosa. Dimaafkan kalau punya kesalahan-kesalahan oleh Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Al-Maidah ayat 9. Allah menjanjikan dengan janji yang benar bahwasanya siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pembersihan dosa dan pahala yang besar. Subhanallah, saya kemarin diundang di Padang, ada acara pertemuan dai-dai. Sebenarnya undangan dai-dai se-Asia Tenggara, tapi yang datang dai seluruh dunia. Dari Inggris datang, dari Spanyol datang, dari Afrika datang, ya banyak sekali. Dari Jazirah Arab juga datang, dan kita dari Indonesia juga cukup banyak yang diundang. Maka pada saat saya duduk dengan yang teman dari Inggris berbicara, ternyata dia bukan hanya seorang dai, dia seorang pengusaha yang sukses sampai punya perusahaan. Kalau tidak salah dia terhitung salah satu dari sekian puluh pedagang atau pengusaha sukses di Inggris. Saya coba tanya tentang masalah perilakunya gitu kan. Apa pengalaman spiritual yang paling menonjol yang dia rasakan? Dia sempat bilang, saya waktu mau diundang ke sini, kebetulan yang undang itu namanya Khalid juga, dipanggil Syekh Khalid Hamudi. Dia katakan, ini Syekh Khalid telepon saya 1 hari sebelumnya. Saya waktu itu dia bilang berpikir, saya punya pekerjaan banyak sekali dan menumpuk. Tapi saya punya perasaan dalam hati, kalau seandainya seseorang yang baik yang menelpon saya dan mengajak saya pada perbuatan baik, maka saya yakin itu petunjuk dari Allah dan Allah sedang ridho dengan saya. Tapi kalau seseorang yang buruk yang menghubungi saya, berarti saya sedang dimurkai sama Allah kalau saya melanggar itu. Maka saya berusaha untuk mencari jalan supaya bisa datang. Dan saya yakin, bahkan melalui cobaan-cobaan dia bilang, saya beli Saudi Airline dari London baru bisa sampai ke Indonesia, jalurnya jauh sekali dia bilang. Kemudian saya tiba di bandara, setelah kemas-kemas barang saya, telat sedikit pesawatnya udah terbang. Saya harus beli tiket yang lain. Sampai saya tiba di sini memakan waktu sekian belas jam, sekian puluh jam, 20 jam lebih. Tapi saya merasa kepuasan jiwa dia bilang. Saya merasa ketentraman karena saya berada di jalan Allah. Dan saya yakin kalau saya mati sementara saya mengunjungi saudara saya muslim ini, dan saya bisa berbagi apa yang saya bisa berbagi dari pengalaman, maka saya pasti mati di jalan Allah. Ada ketentraman jiwa dan kesuksesan, orang bahagia gitu kan. Rata-rata yang saya lihat teman-teman yang coba istiqomah yang saya kenal ya, baik itu orang Saudi, teman-teman dari Timur Tengah, atau teman-teman dari Eropa yang saya kenal yang dulu sama-sama di kampus, ada teman-teman saya di Inggris, ada yang juga tinggal di Amerika, ada yang tinggal di Turki, banyak sekali. Rata-rata saya lihat kehidupan mereka luar biasa gitu. Dibuka oleh Allah SWT karena memang istiqomahnya ya, bagaimana mereka komitmen dalam menjalankan ibadah. Jadi nggak perlu ditanya lagi tentang sholat malam, nggak ada lagi istilahnya ketinggalan sholat malam, puasa Senin Kamis, apalagi kalau amal-amal wajib. Dan Allah bukain itu, terbuka semua. Jadi tidak seperti yang dipersepsikan sebagian orang bahwasanya mereka hidupnya susah lah segala macam, itu nggak benar. Tapi janji Allah di dalam ayat ini benar semuanya, pasti akan dibukakan teman-teman sekalian. Dan manjalah dengan Allah. Merengek minta sama Allah, ya Allah saya pengen menikmati kehidupan dunia dengan rasa syukur, berikan saya kendaraan, berikan saya rumah, berikan saya begini, berkeluh kesah dengan Allah SWT, maka pasti akan dikasih teman-teman sekalian. Seorang syekh dari Saudi, saya tidak pernah ketemu beliau tapi saya melihat cuplikan, ada cuplikan dikirim oleh salah satu teman dari Timur Tengah ke saya. Dia cerita, dia bilang dia datang ke Mesir ceramah, diundang. Dia bilang pada saat saya tiba di Mesir, kebetulan di daerah Iskandaria, cukup jauh dari Kairo. Saya ceramah di Kairo, kemudian saya ke sana gitu. Iskandaria. Dia bilang setelah beberapa hari sudah saya ceramah, saya kemudian
pulang dari Iskandaria ke Kairo tengah malam, naik mobil. Mungkin sekitar 2 jam lah perjalanan kalau saya tidak salah ya. Maka dia bilang, saya tiba di Kairo pertimbangannya sekitar jam 3 malam. Pesawat saya pulang ke Saudi jam 6 subuh, jam 6 pagi. Dia bilang, saya hubungi pengurus masjid, dia bilang, tolong saya mau berangkat dari Iskandaria menuju ke Kairo. Dan saya mungkin mau tidur di masjid saja, karena waktunya cuma 2-3 jam. Kalau saya ke hotel jauh lagi, ke bandaranya, masjid kebetulan dekat bandara. Kata marbotnya, baiklah silakan Syekh. Dia bilang saya tiba di masjid jam 3, masjidnya menyala semua lampunya, AC-nya lagi nyala. Dia bilang saya pikir marbot masjid sudah persiapkan buat saya gitu. Lalu saya datang tidak, pintu masjid terbuka. Saya cari marbot nggak ada. Saya cek masjid karena masjidnya besar, terus saya jalan sampai ke depan mihrab, ternyata di tempat imam ada satu orang lagi sujud, nangis-nangis sambil mengatakan, ya Allah tolonglah istri saya mau operasi, saya butuh duit 12.000 jenih. Kalau saya tidak salah jumlahnya itu ya. 12.000 jenih, 12.000 pon ya. Ya mungkin kalau uang rupiah kita sekarang mungkin bisa 50 juta kalau saya tidak salah, 50-60 juta. Dia berkeluh kesah dalam sujudnya orang ini, mohon-mohon sama Allah, merengek-rengek sama Allah sambil nangis-nangis. Kata syekhnya saya tertarik, saya tunggu dia sampai salam. Begitu dia salam 2 rakaat pertama, saya tanya, ada apa akhi, saudaraku kenapa? Dia bilang, saya punya masalah, istri saya sekarang lagi di rumah sakit mau dioperasi, dan kalau saya tidak bayar besok ini pagi, maka istri saya tidak operasi dan bisa meninggal. Ini ikhtiar saya sebagai manusia. Maka saya sujud kepada Allah, minta agar Allah selesaikan urusan saya, berkeluh kesah padanya. Lalu kata syekhnya, apa yang kau lakukan paling tepat? Lanjutin, nikmatin nangismu, nikmatin sujudmu, silakan. Allah tidak akan membiarkan orang yang memohon kepadanya ya, dikembalikan dalam tangan kosong. Kata syekhnya, orang itu kemudian kembali ibadah, sholat segala macam. Dia bilang, saya waktu masuk masjid saya wudhu, saya sholat, masih ada jeda waktu antara tahajud itu dengan subuh, saya coba istirahat. Dia bilang, saya istirahat sebentar, nggak sadar karena letihnya, bangun pada saat dibangunkan marbot masjid, ini sudah azan subuh, maka saya pun bangun. Dia bilang saya bangun, kemudian saya lihat masjid sudah mulai penuh, saya pun wudhu, kemudian saya sholat sunatul fajar, sambil nunggu pas pada saat iqamah, marbot masjid bilang, Syekh silakan maju jadi imam. Dia bilang, suara saya masih nggak enak, saya masih baru bangun tidur segala macam. Gak apa-apa Syekh, ayat-ayat pendek aja silakan. Kata Syekh, baiklah saya jadi imam. Kebetulan di sebelah masjid ada apartemen besar, orang-orang kaya di situ. Dia bilang selesai saya salam, setelah saya bacakan ayat-ayat, saya balik, saya lagi berzikir, balik ke hadapan makmum. Tiba-tiba ada orang dari saf ketiga datang. Assalamualaikum Syekh, waalaikumsalam. Terus saya dipeluk segala macam. Terus dia bilang, Syekh saya tinggal di apartemen sebelah, kata orang itu. Saya tinggal di apartemen sebelah. Tadi waktu saya dengar, saya tadinya mau sholat subuh di tempat lain, tapi saya dengar mic-nya masjid ini mengarah ke apartemen, itu suara Anda, dan saya kenal. Saya tahu suara Anda dari YouTube, saya sering ikutin, dia bilang. Syekh ini kebetulan juga punya banyak ceramah di YouTube. Maka saya datang Syekh, dan saya mau minta tolong kalau bisa. Kata Syekhnya, baik silahkan, apa yang saya bisa bantu? Kata orang itu, saya punya zakat mal, jumlahnya 12.000 jenih. Yang ingin saya alokasikan, saya berharap Anda yang bantu saya. Syekhnya bilang, tiba-tiba saya tidak sadar nangis. Kata orang kaya itu, kenapa Anda nangis Syekh? Dia bilang, sebentar, saya akan berikan jawabannya. Kata Syekhnya, saya tiba-tiba berdiri lihat, mana orang yang tadi malam nangis-nangis minta sama Allah 12.000 jenih itu. Dicari, di ujung masjid ada. Kata Syekhnya, ke sini, datang. Kata Syekh, coba, bisa nggak kamu ulangin yang apa kau katakan kepada saya tadi malam? Apa yang kau kerjakan tadi malam? Dia bilang, tadi malam saya sholat, saya sujud kepada Allah, nangis-nangis minta karena istri saya lagi di rumah sakit dan harus dibayar hari ini 12.000 jenih. Maka yang orang kaya ini menangis juga. Dia merasa tersentuh, kok bisa zakat mal dia yang 12.000 jenih, gitu kan? Dia terpikir untuk bawa ke jenih ini maksudnya pound sterling ya, pon. Orang bahasa Inggrisnya mata uang Mesir pon, bahasa Arabnya jenih. Dia bilang, ini 12.000 jenih. Saya Syekh demi Allah sudah dari bulan lalu itu Allah saya sudah mau keluarkan, istri saya selalu ingatkan, keluarkan zakat itu. Ini sisa zakat saya sebenarnya 12.000, zakat yang lain sudah dialokasikan, tinggal ini yang belum. Terus saya bilang, saya ingin istriku zakat yang saya bayar ini itu adalah
Saya berikan bukan terpencar, tapi saya mau kasih ke satu orang yang punya hajat mendesak yang bisa selesai permasalahan dengan itu. Dan subhanallah Allah pertemukan dengan anda subuh ini dan pertemukan sama orang ini. Maka dikasihlah uang 12.000 itu, orang ini langsung sujud kepada Allah. Kata Syekh yang dari Saudi menceritakan, demi Allah dia sudah terima uang, dia sujud kepada Allah dan seakan-akan melupakan kami berdua. Sambil mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu dan aku bersyukur kepadamu. Bagaimana teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala hadir dalam kehidupan kita. Cuman kitanya yang kurang manja dan memohon. Kitanya yang masih setengah-setengah dalam ingin menjalankan perintah sang pencipta Allah. Padahal sebenarnya manfaatnya besar sekali buat kita. Manfaatnya sangat besar sekali buat kita. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang keempat yang dia bisa dapatkan fasilitas kalau dia menjadi orang saleh, dia akan selalu mendapatkan hidayah atau petunjuk dalam hidupnya. Hidayah atau petunjuk ini adalah solusi-solusi dari masalah. Jadi kalau dia butuh sesuatu, dia mohon kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Tentu jawaban doanya Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman selalu melalui fasilitas dunia kita. Maksudnya sama-sama, misalnya kita memohon kepada Allah agar kayak tadi orang meminta agar diberikan oleh Allah uang bisa membiayai istrinya yang lagi sedang sakit. Allah nggak akan lemparin duit dari langit. Atau kita kalau lagi sakit minta agar Allah sembuhkan, Allah tidak akan buang obat dari langit. Atau kita minta menikah, nggak mungkin Allah lempar manusia dari langit. Tapi Allah menggerakkan makhluk-makhluknya, manusia-manusia lain untuk memenuhi fasilitas kita atau kebutuhan kita sebagai fasilitas, seperti itulah. Dan itu namanya hidayah. Allah memberikan kita kesempatan dan petunjuk untuk mendapatkan solusi dari masalah kita. Tentu puncak daripada hidayah ini adalah teman-teman sekalian kita dapat taufiknya, ya kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Kita banyak mentadabburi ayat di sini ya. Dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti Tuhan mereka akan selalu memberikan kepada mereka petunjuk karena iman mereka. Dan petunjuk tadi adalah jalan-jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh-dhulumati ilan nur. Al-ayat. Pastilah Allah akan mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. Kata ulama, dari kesempitan kepada kelapangan, dari sakit kepada sehat, dari miskin kepada kaya, dari bodoh kepada pintar, dari penakut kepada pemberani, dari pelit ke dermawan dan seterusnya. Yang kelima, dia akan dikasihi oleh Allah. Dan makna dikasihi teman-teman adalah selalu Allah akan bersama dengan dia memenuhi kebutuhannya. Jadi biasa kita bilang kasih sayang ya. Orang tua mengasihi anaknya, ibu mengasihi anaknya. Mengasihi arti kasih itu lebih tinggi daripada sayang ya. Kasih itu lebih tinggi daripada sayang. Kalau kasih itu diikuti dengan pengorbanan-pengorbanan yang besar. Kalau sayang bisa diucapkan dengan kalimat. Makanya kita biasa mengatakan saya sayang padamu. Mungkin bisa masuk kalimat memang pantas. Kalau kasih nggak pantas dia mengatakan saya kasih padamu. Karena kasih ini lebih tinggi sebenarnya. Dia diikuti dengan pengorbanan. Kalau dalam bahasa Arabnya wud, ya. Seperti kata Nabi SAW, menikahlah dengan wanita yang waludul wadud. Wanita yang subur dan wadud, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa kasih. Wanita pengasih artinya wanita yang lembut, yang santun, ya, yang ramah, ya. Semuanya itu masuk dalam istilah wud atau kasih. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di fasilitas yang kelima, Allah akan berwud sama mereka atau berkasih ya pada mereka, ya, berlemah lembut dan memberikan semua kebutuhan mereka. Dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96 Allah berfirman, Maryam 19 ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda.
Siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka Zat yang Maha Pengasih, Penyayang, Ar-Rahman akan memberikan kepadanya kasih sayang atau akan berkasih dengannya. Yang keenam, Allah akan tinggikan derajatnya, terutama di akhirat, derajat yang tinggi di surga. Di dunia pun Allah akan angkat derajatnya. Orang beriman itu akan diangkat derajatnya. Di antaranya manusia akan mengenang kebaikan-kebaikan. Jadi kalau teman-teman mau tahu dirinya baik atau buruk, kita bayangkan kalau kita meninggal pada saat ini. Kira-kira penilaian orang di sekitar kita apa? Kalau kita meninggal lalu orang mengatakan, oh si fulan, Masya Allah tuh kalau azan ke masjid, kalau ada orang susah dia berbagi, dia ramah, suka senyum dengan kita, apalah silaturahim keluarganya, oh bakti sama orang tuanya, berarti kita orang baik tuh. Kalau kita meninggal lalu orang mengatakan, syukur dia mati tuh. Orangnya suka kasar, ya, pelit, apalah segala macam, maka berarti kita orang buruk. Ya. Maka teman-teman sekalian, orang yang beriman ini Allah akan tinggikan derajatnya. Artinya Allah akan mengenang Allah akan buat manusia mengenang kebaikan-kebaikannya. Dan walaupun hartanya pas-pasan akan cukup, ya dia berbagi dengan orang lain. Dalam surat Thaha, dalilnya surah nomor 20 ayat 75. Surat Thaha surah nomor 20 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati faulaika lahumud darajatul ula. Siapapun yang mendatangi atau bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman menuju ke jalan Allah, baik dia hidup ataupun dia sudah meninggal, dan dia beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Artinya Allah akan muliakan dia di dunia dan juga di akhirat. Yang ketujuh, dijamin baginya, ya, tidak akan pernah merasakan rasa takut dan kekhawatiran. Jadi akan hilang semua rasa takut jadi walaupun dia sedang menghadapi masalah berat, Allah akan berikan ketenangan jiwa sehingga dia bisa mudah menghadapi permasalahannya. Karena permasalahan pasti akan ada, gitu kan? Suka duka kehidupan. Allah janjikan dia tidak akan pernah merasakan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tentu teman-teman dalam menyebutkan dalil-dalil ini ada yang lengkap satu ayat, ada juga yang potongan ayat saja saya ambil sebagai saksi bahasan. Allah berfirman, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin ada kehidupan akhirat, dan dia beramal saleh, maka dipastikan dia tidak perlu ada rasa takut atau tidak akan ada rasa takut dan kekhawatiran, dan tidak akan ada kesedihan dalam hidupnya. Allah akan angkat itu. Ya. Nah, rasa takut dan rasa sedih ini penyakit yang berat sekali teman-teman sekalian. Akan sangat mengganggu kejiwaan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu akan dihilangkan dari orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu poin yang ke-7 dan masih ada dalil yang satu lagi, masih poin yang ke-7, surah Thaha, surah nomor 20 ayat 112. Surah Thaha surah nomor 20 ayat 112 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Dan siapapun yang beramal saleh sementara dia dalam keadaan beriman, artinya mengerjakan semua perintah, menikmati yang halal, meninggalkan yang dilarang, maka dia tidak perlu takut akan ada kezaliman menimpahnya dan tidak akan dikurangi haknya. Kalau ada orang yang utang sama dia, maka Allah SWT mudahkan orang itu untuk membayarnya. Ya. Kalau ada seseorang yang menzaliminya, maka orang itu akan bisa minta maaf. Itu yang dijanjikan dalam surah Thaha ayat 112 ini. Yang ke-8 yang akan didapatkan fasilitas bagi orang yang saleh dan salehah adalah Allah luaskan rezekinya. Diluaskan rezekinya. Sekali lagi kalau teman-teman masih ada yang terhambat di sini, perbanyak istighfar kepada Allah. Kemungkinan adalah ada dosa-dosa yang mengganjal. Dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 50, Allah berfirman. Surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun
wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan mereka akan diberikan rezeki yang karim. Karim artinya mulia, halal, banyak, berkah. Juga dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45 Allah berfirman, surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, potongan ayat ini ya, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih. Allah pasti akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-karunia-Nya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ridwanullahi alaihim khulafaur rasyidin, teman-teman sekalian, orang Badui tinggal di Mekah. Mekah itu dianggap kampung kecil zaman itu. Bisa Allah balik keadaannya menjadi orang-orang yang dikenal secara internasional dunia dan dikenang sampai menjelang hari kiamat, serta bahkan menjadi raja-raja dunia. Tidak ada mungkin terlintas di benak mereka-mereka ridwanullahi alaihim tadinya akan jadi raja. Tapi Allah mudahkan dia mendapatkan itu. Allah limpahkan rezekinya yang luar biasa. Yang kesembilan adalah Allah berikan kedudukan di muka bumi, kerajaan. Ya. Puncak-puncaknya kalau kita terus istiqamah, nanti Allah akan berikan kedudukan yang sangat tinggi. Dan puncaknya Allah akan berikan kerajaan, kekuasaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. Surah nomor 24 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan dengan janji yang benar, siapapun di antara kalian yang beriman dan beramal saleh, maka pasti akan diberikan kedudukan di muka bumi, kekuasaan, sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka, dan pasti Allah akan kokohkan agama-agama mereka yang telah Allah ridhai, maksudnya Islam, dan pasti Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Syaratnya, kata Allah, mereka menyembahku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Sayangnya sekarang teman-teman, kalau orang mau kaya, pergi ke dukun, pergi ke gua, pergi ke ini, ya, kasih tumbal ini dan itu, berbuat syirik kepada Allah SWT. Kata Allah, dan siapa yang kufur setelah informasi ini, dia tetap saja ragu, kayaknya nggak mungkin deh orang soleh atau solehah diberikan rezeki, maka mereka adalah orang-orang yang fasik, kata Allah. Nggak mungkin itu. Gak mungkin Allah pungkiri janjinya. Juga dalam firman Allah yang lain, surah Al-Anbiya, tentang diberikan kedudukan di muka bumi, surah nomor 21 ayat 105. Ayatnya 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Pastikan bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Bani Israel teman-teman dulu di zaman Musa alaihissalam masih di Mesir, diperbudakkan oleh Fir'aun. Allah menyebutkan tentang sulitnya kehidupan mereka, ya, dibunuh anak-anak mereka, ya, dan dipermalukan wanita-wanita mereka. Laki-laki mereka yang dewasa juga diperbudakkan. Lalu karena berimannya mereka pada risalah Nabi Musa alaihissalam, Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah berikan kerajaan Bani Israel di Palestina. Akhirnya mereka turun-temurun memiliki kerajaan, gitu kan. Sampai munculnya setelah Musa alaihissalam puncaknya Raja Daud dan Sulaiman alaihimussalatu wassalam. Yang ke-10, Allah akan selalu menurunkan kepada mereka rahmat, dan rahmat adalah karunia. Bahasa Indonesia karunia. Dan karunia ini teman-teman hanya bisa disebutkan kalau fasilitas yang sedang kita rasakan atau nikmat yang kita rasakan itu sangat luar biasa, di luar akal, maksudnya di luar jangkauan akal manusia. Seperti misalnya kalau kita hanya dapat makanan dan minuman, kita mengatakan, kalau ada orang kasih makanan, kita mengatakan orang ini mengasih, ya, memberi saya makanan dan minuman. Tapi tidak bisa kita bilang, tidak pas bahasanya, orang ini mengaruniakan saya makan dan minum, karena makanan dan minuman semua orang bisa kasih. Tapi kalau anak, harta yang melimpah, baru dikatakan dikaruniahi anak, ya, dikaruniahi harta, gitu kan.
Itu bahasa Arabnya rahmat. Nah, dijanjikan orang yang beriman akan dikaruniai rahmat yang melimpah oleh Allah. Asal istiqomah aja teman-teman, pertahankan iman itu. Kalau perlu tingkatkan kualitasnya. Dari ibadah apa lagi, pasti akan dibuka. Janji Allah nggak mungkin salah. Dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30. Dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Al-ayat. Siapapun yang beriman dan beramal soleh, pasti Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Artinya dilimpahkan rahmat yang sangat banyak. Yang ke-11, yang diberikan fasilitas ya, oleh Allah bagi orang yang menjadi soleh dan solehah adalah selamat dari segala macam kerugian. Tadi ada bahasan kita di poin kedua, keberuntungan. Jadi misal gini, kita punya perusahaan. Kalau poin kedua tadi bahasa tuba atau mendapatkan keberuntungan atau muflih, ya, itu kalau kita dagang lalu kita untung, maka masuk dalam istilah itu mendapatkan keberuntungan. Atau kita menginginkan menikah sama seseorang berhasil, beruntungan. Atau kita mau mendapatkan sebuah fasilitas rumah atau kendaraan dan berhasil, itu namanya keberuntungan. Itu dalam poin kedua tadi. Kalau poin ke-11 ini selamat dari kerugian, ada perbedaannya ya. Jadi termasuk hal yang membahagiakan seseorang, kalau dia mau tabrakan nggak jadi, kalau dia mau dicuri, dia mau dirampok nggak jadi, ya. Atau mungkin anaknya sakit parah mau meninggal, ternyata sembuh. Ya. Itu namanya selamat dari kerugian. Jadi beda dengan keberuntungan, ada perbedaan gitu. Allah sebutkan dalam surah Al-Asr, ini semua orang sudah hafal tentunya, ya, yang paling sering dipakai dalam sholat bagi orang yang suka surah-surah pendek, ya. Surah Al-Asr, surah nomor 103, semuanya lengkap ya. 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, demi waktu kalian hidup di dunia. Innal insana lafi khusr, semua manusia pasti mengalami kerugian. Apa kata Allah? Illa alladzina amanu. Illa artinya kecuali. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan sibuk dengan amal saleh. Jadi di sini Allah pastikan semua manusia pasti rugi. Semua sumpek, semua sedih. Allah pastikan kecuali yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini di antara kalian. Wa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkan juga agar sabar kalau ada cobaan. Karena pasti ujung-ujungnya manis, ya. Walaupun datang cobaan teman-teman sekalian, cobaan itu kalau datang kayak kita sakit, ada orang yang mengganggu, pasti kita dapat jalan keluarnya nanti kalau kita beriman dan beramal saleh. Allah berikan kita selamat dari kerugian-kerugian tersebut. Umar bin Khattab sampai berkata, kenikmatan, puncak kenikmatan ya, yang bisa dirasakan dari Allah adalah sabar. Karena kalau kita sakit lalu kita sabar, sakit itu kita bisa mengetahui nikmatnya sehat. Lapar kita bisa tahu kenikmatannya makanan ya. Coba kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah lapar, ya, maka kita tidak akan rasakan kenikmatan itu. Kemudian yang ke-12, Allah janjikan mereka akan menjadi generasi unggulan, generasi emas. Artinya orang-orang generasi manusia yang akan dikenang walaupun mereka sudah meninggal. Walaupun mereka sudah meninggal. Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, surah nomor 98 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah generasi terbaik. Kita tahu semua nabi-nabi dikenang. Semua orang-orang saleh dari kalangan sahabat dikenang. Kalau teman-teman yang ikuti tablik akbar kami tentang serial sahabat yang sudah alhamdulillah sampai serial yang ke-26 atau 27, kita lihat bagaimana kehidupan para orang-orang yang sudah berbahagia itu, para sahabat, keberhasilan mereka, gitu kan. Banyak di antara mereka tadinya orang badui di padang pasir bisa menjadi orang kaya raya, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi raja.
Itu semua generasi dan dikenang kebaikan-kebaikan mereka. Setiap kali kita sebutkan kebaikannya atau amal solehnya Abu Bakar atau wasiatnya Umar atau maka mereka akan bertambah, menambah amal soleh mereka, pahala mereka. Yang ke-13, dipastikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan bertemu dengan Tuhannya. Maknanya melihat Tuhannya di surga. Dan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah yang mulia. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya tidak terkecuali, termasuk orang-orang yang tadinya ada dosanya dibersihkan dulu di neraka baru masuk ke dalam surga. Dan di neraka tinggal orang-orang yang kekal, musyrik, kafir dan munafik. Maka Allah berkata kepada ahli surga, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka mengatakan, apalagi yang kami inginkan ya Allah? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Karena wajah ahli surga bercahaya, ahli neraka hitam, pekat. Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga? Sementara ahli surga nanti teman-teman, insya Allah kita di surga bisa melihat ahli neraka. Supaya ahli surga terus bersyukur karena tidak masuk di sana atau selamat dari sana kalau pernah mampir. Dan ahli neraka bisa melihat surga supaya mereka terus menyesal. Kata ahli surga, nikmat apa lagi ya Allah? Setelah kami selamat dari neraka kami masuk ke dalam surga. Maka ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama adalah Allah berfirman, aku telah angkat murkahku dari kalian, maka berbuatlah semau kalian. Artinya Allah tidak akan marah lagi dengan ahli surga. Silakan berbuat apa saja. Dan kata Nabi SAW, ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Riwayat yang kedua, Allah mengangkat hijabnya, pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Maka pertama kali mereka melihat wajahnya Allah yang mulia. Maka serentak seluruh penghuni surga, walaupun yang pertama masuk di surga sudah sekian ribu tahun mungkin, maka mereka pun serentak berkata, ya Allah, waktu lihat wajahnya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Semua nikmat, nikmat dayang-dayang, nikmat istana, nikmat makanan, nikmat pakaian, perhiasan sudah hilang dengan melihat wajahnya Allah yang mulia. Dan Allah memastikan orang yang beriman beramal soleh akan mendapatkan itu. Seperti dalam surah Al-Kahfi dalilnya, surah nomor 18 ayat 110, ayat terakhir. Al-Kahfi 110 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di hari kiamat, melihat wajahnya Allah yang mulia, maka dia harus beramal saleh. Yang ke-14, anjuran di dalam syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dengan orang saleh dan salehah, atau menerima mereka atau menikahkan mereka. Kita menikah dengan mereka atau kita menerima mereka untuk menikah dengan anak-anak kita, saudara kita dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Al-ayah. Dan nikahkanlah atau menikahlah al-ayama, orang-orang yang masih sendirian di antara kalian, dan orang-orang saleh. Artinya dari orang-orang saleh, dari hamba laki-laki dan hamba perempuan. Ya. Ini ada perintah, dan kita juga tahu bagaimana wasiat baginda Nabi SAW kepada setiap wanita untuk mendahulukan agama suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, in lam takun in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun fil ardi kabir." Kalau telah datang kepada kalian, hai ayahnya wanita walinya dan hai wanita muslimah, laki-laki yang kalian sudah ridhoi akhlak dan agamanya, maka terimalah lamarannya. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Juga wasiat Nabi SAW kepada setiap laki-laki, tadi itu kepada wanita. Tunkahul mar'a li arba'ah, wanita dinikahi karena 4, umumnya karena 4 hal. Limaliha karena kekayaannya, lihasabiha karena keturunannya, walimaliha ya, karena hartanya, dijamaliha karena kecantikannya, walidiniha karena agamanya. Fadhfar bizatid din taribat yadak. Tapi dahulukan yang beragama, hidupmu akan bahagia. Jadi memang kita disuruh menikah atau ya, kita menikah atau kita menerima lamaran orang-orang yang soleh dan solehah. Ini bagian dari syariat. Ini fasilitas buat mereka, gitu kan? Dan saya yakin semua orang faham kalau anak kita dilamar oleh seorang hafidh Quran misalnya, atau anak kita mau melamar seorang hafidh Quran,
atau orang yang rutin sholat dan seterusnya, itu akan diberikan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah untuk diterima. Ada seorang wanita di daerah Bogor, teman-teman sekalian. Ini teman ayah saya yang menceritakan. Allah yarham, sudah meninggal beliau tahun lalu. Lebih tua dari ayah saya umurnya, sudah 80-an sekian. Tapi waktu kami lagi ngobrol-ngobrol pengalaman hidup, karena saya sering kalau duduk sama orang-orang tua, saya tanya pengalaman hidup mereka. Saya punya sebuah prinsip dasar dalam hidup saya, teman-teman. Saya berpegang pada pepatah yang berbunyi, pepatah bahasa Arab, terjemahannya begini. Orang yang lebih tua darimu 1 hari, dia lebih memiliki pengalaman 100 hari. Artinya pengalaman penting, gitu kan? Kalau kita berbicara dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman hidup, maka apa yang pernah menjadi masalah buat mereka, kita tidak perlu terjerumus pada tempat yang sama atau masalah yang sama, karena mereka sudah tahu. Kalaupun kita kena, maka kita sudah tahu jalan keluarnya, bukan baru memikirkan. Berdiskusi dengan orang yang dewasa penting sekali gitu. Salah satunya adalah saya coba bermusyawarah tentang, sempat berbicara tentang masalah pernikahan pada saat itu. Kemudian dia cerita, dia bilang, subhanallah, ada beberapa orang yang dia temani untuk dia bantu menikah. Ada 2 kisah. Yang pertama seorang wanita di Bogor, dia bilang, saya pernah kedatangan, dia bilang, seorang tamu dari Prancis tapi aslinya orang Jazair, orang Afrika Utara, orang Muslim, turunan Arab tapi sudah warga negara Prancis, orang kaya raya, pengusaha. Dia datang, lalu saya ketemu di tempat teman saya, kata teman ayah saya ini, ketemu di tempat teman saya, ini perjuangan berlian di Jakarta, ketemu, nggak sengaja ngobrol-ngobrol. Terus kebetulan pengusaha dari Prancis ini bilang, saya mau melihat perkampungan Indonesia. Saya mau bawa bantuan, tapi saya mau kasih langsung. Masjid, mana yatim, orang susah, saya mau bantu langsung. Kata teman ayah saya tahu ada kampung yang terdekat di sini. Kalau dari Jakarta, daerah Bogor ada perkampungan yang saya tahu. Saya juga tidak ingat kampung itu, kecamatan itu namanya apa. Yang jelas diantarlah ke sana. Ringkas cerita, mereka sampai ke satu perkampungan yang cukup jauh. Masuk, kemudian ke daerah dalam ada masjid tua. Mampirlah, ketemu sama imam masjid, ngobrol-ngobrol gitu. Tak lama kemudian teman-teman sekalian, waktu mereka lagi ngobrol, lewat seorang wanita muslimah bercadar dari samping masjid. Waktu lewat, tiba-tiba si orang Perancis ini, muslim ini bilang, pengusaha ini, siapa orang itu? Kata si imamnya, itu wanita terbaik di kampung kami, satu-satunya wanita yang bercadar. Dan hampir tiap hari diolok-olok oleh anak-anak muda di sini. Siapa yang mau menikah sama kamu, bercadar, wajahmu nggak kelihatan, diolok-olok. Tapi tetap dia istiqomah. Apa kata si muslim Prancis ini? Saya mau lamar dia. Karena dia diolok-olok seperti itu, saya mau lamar dia. Datang ke rumah orang tuanya, lalu kemudian dilamar, menikah pada hari itu dan dibuat pesta yang besar, lalu dibawa ke Perancis. Kuasa Allah mendatangkan kepada orang-orang yang beriman, teman-teman, jodoh yang baik. Allah mudahkan, itu bagian dari syariat. Beliau cerita juga pengalaman yang kedua, tentu banyak pengalamannya, semoga Allah rahmati beliau. Dia bilang satu waktu ada orang dari Malaysia datang, pengusaha juga, ketemu sama dia. Kemudian dia bilang dia ingin cari jodoh, ingin menikah. Rupanya orang ini duda, istrinya meninggal. Lalu kemudian orangnya berjenggot, dan teman ayah saya ini tanya, apa alasannya antum pelihara jenggot? Orang Melayu bisa bahasa Indonesia. Dia bilang ini sunnah Rasulullah. Saya ingin jalankan karena ini sunnah Rasulullah. Baiklah, sambil dia bilang bercanda-bercanda kami jalan sama-sama. Masuklah ke satu apotek yang memang di apotek itu ada apotekernya seorang wanita. Yang wanita ini begitu dilihat oleh pengusaha dari Malaysia ini, dia suka gitu. Karena memang teman ayah saya ini mau menunjukkan wanita itu, tapi secara diam-diam masuk ke apoteknya pada saat itu. Begitu ceritanya lah. Yang jelas dia bilang pada saat dia lihat sudah cocok, lalu kemudian teman ayah saya ini mencari alamatnya. Waktu sudah dapat alamat, maka didatangi rumahnya. Ngobrol-ngobrol, cocok, mau menikah kita. Tadinya orang tuanya sempat ragu karena ini warga negara asing, kemudian duda, mungkin masih ada perlu dipertanyakan kenapa dan seterusnya. Tapi anak perempuannya tetap ngotot, ya sudah nggak apa-apa, kalau orang ini mau, saya mau menikah. Lalu kemudian ditanya wanita itu, apa yang membuat kau tertarik sama orang ini? Dia bilang, saya tertarik justru karena jenggotnya.
Kata teman ayah saya, subhanallah, orang ini niatnya memelihara jenggot karena sunnah Rasulullah SAW, dan itu adalah satu bentuk kesolehan, maka Allah mudahkan dia menikah. Dan seterusnya sekian banyak contoh dalam masalah ini. Yang ke-15 teman-teman, fasilitas tadi itu yang ke-14. Yang ke-15, kita dianjurkan agar berdoa dan berusaha agar memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Kita harus giat dalam berdoa agar keturunan kita yang nanti akan membawa nama kita soleh dan soleha. Dan ini kebanggaan. Bukankah kita bangga kalau anak kita hafal Quran? Bukankah kita bangga kalau anak kita hafal hadis, ya, bisa ceramah, ya, dan seterusnya? Orang tuanya pasti bangga. Dan kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh dan saleha. Sebagaimana Allah sebutkan, doa ini jangan ditinggalkan, selalu ucapkan. Allah sebutkan doa ini dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46, ayat 15. Surah nomor 46, ayat 15, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Yang artinya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Allah mudahkanlah aku agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau limpahkan kepadaku, wa ala walidai, dan kepada kedua orang tuaku, wa an amala salihan tardah, dan mudahkanlah aku agar selalu beramal saleh sesuai dengan yang Kau ridhai, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Kata ulama, wariskan kesolehan itu kepada anak-anakku. Inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin, aku bertobat kalau aku punya kesalahan kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang muslim. Juga dalam surah Shaffat, surah nomor 37 ayat 100, Allah berfirman mengajarkan kita agar berdoa memiliki keturunan yang soleh dan soleha. As-Shaffat 37 ayat 100, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah untukku keturunan yang saleh. Ya, ini termasuk anjuran, ya. Ini yang ke-16. Kita masuk teman-teman sekalian ke poin 16. 16 adalah Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita memaksakan diri kepada, atau kita membawa diri kita kepada amal soleh, atau kita menjadi soleh dan soleha, maka balasannya beda pahalanya, ya. Saya kasih contoh dulu sebelum saya bacakan dalil-dalil. Ada sebuah hadis yang berbunyi teman-teman sekalian, hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis, yang bunyinya, siapapun yang terbiasa atau membiasakan diri mengerjakan satu amal soleh selama dia sehat, kemudian dia punya uzur, dia sakit, dia musafir, ya, atau terjadi bencana alam, ada halangan, jadi dia tidak bisa lakukan, baik itu puasa sunnah, sholat malam, sholat duha misalnya, maka pahalanya tetap berjalan. Kenapa? Karena dia waktu masih sehat, dia selalu kerjakan amal soleh itu. Allah terus gulirkan pahalanya. Itu pahala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, siapa yang terbiasa membaca hizib dari Al-Quran, maksudnya bagian dari Al-Quran di sholat malamnya, dan dia ternyata tidak sempat menyelesaikan, misal dia niat mau membaca surah Al-Baqarah selama sholat malam, gitu kan? Ternyata azan subuh belum selesai, maka kata Nabi SAW, Allah akan mencatatkan untuknya pahala lengkap yang sudah dia niatkan, karena dia sudah rutin kerjakan. Dan dalam buku-buku fikih disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya seseorang terbiasa mengerjakan sebuah amal saleh, kemudian satu waktu dia terlambat, ya, untuk mengerjakannya, maka dibolehkan baginya, ya, melakukannya di waktu yang lain. Seperti contoh, Nabi SAW sering kali sholat tahajud, selalu sholat tahajud. Sebagaimana Aisyah berkata dalam hadis Bukhari radhiyallahu anha, sholat malamlah kalian karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Satu hari pernah Nabi SAW bangun sudah azan subuh dengan hikmah Allah, maka beliau tidak sempat tahajud. Apa yang beliau lakukan teman-teman sekalian?
beliau sholat fajar, sholat subuh, kemudian beliau duduk sampai syuruk, lalu beliau mengerjakan 12 rakaat selain sholat duha. Ya, dan itu adalah sholat malam Nabi SAW. Sampai ulama fikih mengeluarkan hukum, kalau orang terbiasa mengerjakan sebuah amal soleh, sholat malam misalnya, dan dia kebablasan tidur satu waktu, maka dia boleh melakukannya sebelum sholat duha sejumlah 12 rakaat. Kan biasanya 11 rakaat. Maka kalau dikerjakan pagi hari ditambah 1 rakaat menjadi 12 rakaat sebagaimana dinukil dari Nabi SAW. Jadi pahalanya luar biasa. Dari sisi yang lain, orang-orang yang, kalau teman-teman coba praktikin ya, kalau membiasakan diri dalam amal soleh, nanti arah mata kita, pendengaran kuping kita, ya, jamahan tangan kita, langkah kaki kita, itu terarah kepada amal soleh. Kadang-kadang kita tidak sadari. Contoh, mungkin teman-teman sekalian, kita lagi duduk di rumah, selesai sholat duha misalnya, lagi kebetulan lowong waktu, tidak ada kegiatan, Allah subhanahu wa ta'ala akan berkahi, Allah akan berikan pahala. Tiba-tiba ada yang telepon kita, lalu minta alamat masjid tertentu misalnya, atau majelis taklim tertentu. Maka Allah mudahin dia. Dia tunjukin, oh masjidnya itu di jalan ini, sebelah sini, belok sini. Dia cuma tunjukin. Terus orang itu datang sholat. Selama orang itu sholat dan tahu alamat itu, dan setiap saat dia pergi sampai orang itu meninggal, apalagi kalau dia ajarkan juga ke orang lain alamat masjid itu, maka akan jadi amal jariah buat dia. Dia hanya tunjukin saja. Saya sering kali mengalami kayak di musim haji sekarang, sudah dekat musim haji. Banyak teman-teman kita kaum muslimin dari Saudi lagi haji, yang kadang-kadang sudah ikut pengajian saya. Kemudian dia telepon saya dari sana, atau dia WA. Ustaz, saya lagi di Arafah, apa yang saya harus lakukan? Saya lagi di Mina. Ustaz, saya mau pastikan seperti apa tahallul yang saya harus lakukan, jumrah. Apa saya ditanya? Saya tiba-tiba berpikir, subhanallah, orang ini sebenarnya punya ustadz di sana, di kemahnya ada ustadznya, di travelnya. Kenapa dia bertanya ke saya jauh-jauh ke Indonesia? Saya cuma bersangka baik dengan Allah, Allah sedang menginginkan pahala buat saya. Saya walaupun tidak ikut haji, saya bisa dapat pahalanya dia karena saya jelaskan, lakukan ini Bapak Ibu sekalian, lakukan ini, jangan lakukan ini sunnahnya, ini wajibnya, caranya seperti ini. Ya, kadang-kadang saya pandukan jalannya itu ke sana karena saya sudah ingat tahu tempatnya gitu. Alhamdulillah bisa seperti itu, dan banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita seperti ini. Jadi Allah SWT akan mudahkan kita mendapatkan pahala yang banyak justru karena kita menjaga keistiqomahan atau kesolehan dan amal soleh kita. Allah sebutkan dalilnya ini cukup banyak dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 62. Ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim. Al-ayah. Siapa yang beriman dan beramal saleh, siapa yang beriman dan meyakini tentang kehidupan akhirat, mengejar surga dan takut dari neraka dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Kata sebagian ulama tafsir adalah yang dimaksud Allah akan mudahkan dia mendapatkan pahala maksimal di akhirat, dan selama dunia Allah akan mudahkan dia selalu mendapatkan berlipat gandaan pahala, ya, atau mendapatkan pahala kadang-kadang walaupun dia tidak memprogramkannya, memprogram sebelumnya, ya. Kemudian juga disebutkan dalam, saya ringkaskan saja karena cukup banyak dalilnya, dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 9. Surah nomor 17 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Dan Allah menyampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar. Ya. Maksudnya pahala yang besar adalah pahala yang dilipat-lipat gandakan oleh Sang Pencipta. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Dan disampaikan berita gembira, Allah menyampaikan berita kepada orang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang hasanah. Hasanah bisa berarti sempurna, bisa berarti berlipat dan seterusnya. Juga ayat yang paling jelas dalam masalah ini adalah ada satu ayat diulangi di 3 surah.
Satu ayat diulangi di 3 surah. Yang pertama surah Fussilat. Surah nomor 41 ayat 8. Ini yang pertama, Fussilat 41 ayat 8. Yang kedua Al-Insyiqaq. Surah nomor 84 ayat 25. Kemudian yang ketiga surah At-Tin. Surah nomor 95 ayat 6. Saya ulangi, Fussilat surah 41 ayat 8, Al-Insyiqaq surah nomor 84 ayat 25, dan At-Tin surah nomor 95 ayat 6. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Siapapun yang beriman dan beramal saleh maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Terus saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia pahala yang berlipat ganda. Yang terakhir yang ke-17, puncaknya adalah masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan masuk tanpa hisab. Jadi kalau kita komitmen menjaga ibadah kita, teman-teman sekalian, kesolehan dan amal soleh kita secara kejiwaan kita jaga, ketaatan kita kepada Allah, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, walaupun sebenarnya peluang-peluang untuk berbuat dosa banyak. Kita semua pasti terlintas, teman-teman. Kesempatan berzina, kesempatan bohong, kesempatan menipu banyak. Tapi kita harus sabar dalam masalah itu, ya. Kalau kita berhasil sabar, maka kita akan dapatkan apa yang Allah janjikan. Karena amal soleh juga masuk dalamnya adalah kalau kita mengerjakan perintah atau kita meninggalkan larangan. Dua-duanya amal soleh itu. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan amal soleh, kita sholat misalnya, itu amal soleh. Kalau kita punya kesempatan berzina, berbohong, lalu kita tahan, itu juga amal soleh. Menahan diri dari kesalahan. Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 40. Ini mudah dihafal, surah 40 ayat 40. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, ini syaratnya harus beriman. Jadi walaupun orang kafir, kalaupun beramal saleh tidak ada gunanya buat dia. Maka mereka akan masuk ke dalam surga dan di dalamnya diberikan rezeki tanpa ada hisab. Enggak ada batasannya. Kemudian dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11. Surah nomor 65 ayat 11 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapapun yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, amal saleh mengerjakan perintah meninggalkan larangan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan Allah telah menyempurnakan rezekinya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 25, Allah juga berfirman tentang janji masuk ke dalam surga ini. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, mereka berkata, inilah yang telah kami diberikan kemarin atau sebelumnya. Maka mereka diberikan dengan beragam macam buah-buahan, fasilitas, dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci di sana, serta mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian Al-Baqarah juga, masih Al-Baqarah, tadi Al-Baqarah 25, ini Al-Baqarah 82. Allah berfirman, Al-Baqarah 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah penghuni-penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Terakhir surah An-Nisa, 2 kali diulangi ayat ini dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 57 dan ayat 122. Ayat 57 dan ayat 122
yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa amilus solihati sayudkhiluhum jannat. Al-ayat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka pasti Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga. Tentu surga teman-teman sekalian ini adalah kebahagiaan seorang mukmin ya, karena dia bisa tahu apapun yang dia butuhkan gitu. Jadi apapun yang dia kerjakan di dunia dia tahu untuk akhirat, apapun yang luput darinya dia tidak akan menjadi beban karena dia tahu sebenarnya dia akan menuju kepada akhirat. Orang yang tahu tentang masalah surga akan ada, kalau orang menipu dia misalnya utang tidak bayar, dia coba nagih, tidak, ya sudah nanti ada urusannya di akhirat. Toh juga akan menginginkan derajat saya di surga. Ya, ada cobaan penyakit, oh peninggian derajat. Ada nikmat, dia syukuri, oh menambah fasilitasnya di surga dan seterusnya. Ya. Maka akan membuat seseorang itu bahagia dan menganggap dunia ini kecil karena adanya fasilitas surga. Dan itu janji yang benar ya, janji yang benar. Tidak ada sama sekali keraguan. Dan ini keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka kalau masuk di kancah peperangan, maka mereka sering mengucapkan, saya mencium bau surga di kancah peperangan. Sampai berani untuk ditebas badannya oleh musuhnya. Ya. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang akhirnya sampai badan-badan mereka tidak ditemukan sepotong pun di medan perang. Dan mereka berani untuk mengorbankan karena mereka itu ada surga di sana. Dan ini semua adalah hal yang sangat luar biasa yang dijanjikan untuk orang-orang soleh. Semoga insya Allah kita termasuk di dalamnya.